kasih. Karena kasih kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Sepanjang tahun yang kami rasakan, kami boleh berjalan bersama Engkau Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai tahun ini Tuhan bersama dengan Engkau. Kami mau melangkah di tahun ini hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami yakin Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh luar biasa baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan haleluya. Aduh, haleluya. Minggu lalu yang pimpin berkata, biarpun di luar lagi mendung, biarkan di dalam sini tetap membara. Amin, amin. Mari katakan haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, haleluya. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Kita mau gandol sama Tuhan Yesus. Ya, yang siap gandol sama Tuhan Yesus, mari lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu, kita mau berserah. Gandol sama Gusti Yesus, amin. Amin, katakan gandol Gusti. Gandol Gusti, ya. Yeay, kita mau gandol sama Tuhan. Karena hanya bersama Tuhan kita boleh berjalan. Katakan gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, aleluya, saben dina. Lebih lagi nyanyi buat Tuhan, gandol Gusti, gandol Gusti, aleluya, saben dina, dina wangi, gandol Gusti. Katakan dengan percaya.
digandol sama Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat. Haleluya. Haleluya. Tahun baru, semangat baru. Amin. Sebab kita tak pernah meragukan kasih Tuhan. Kita mau berpegang teguh dengan kasih Tuhan. Katakan, tak pernah kuragu akan kesetiaan Tuhan. Kita mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama Tuhan. Berjalan dari kemenangan sampai kemenangan hanya bersama Tuhan Yesus. Katakan, kami tak pernah ragu Tuhan. Lagi akan kesetia. Katakan lebih sungguh. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya.
sampai kemuliaan, dari kemenangan sampai kemenangan selama-lamanya. Amin. Kita yakin dan percaya kita mau berpegang teguh. Biarpun musim berlalu, ingat kasih Tuhan tetap setia. Mari saudara, serahkan hidupmu dalam Tuhan. Sebab kasih Tuhan sungguh abadi dalam hidup kita. Persiapkan hidupmu untuk kita menerima firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu boleh menuntun, boleh menjadi pegangan pedoman dalam hidup kita, untuk kita boleh menjalani tahun ini hanya bersama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kami percaya Tuhan. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
Patut kami bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaanmu, pertolongan, penyertaan, damai sejahtera-Mu yang menyertai dalam setiap perjalanan kami. Dari hari ke hari sampai hari ini adalah hari pertama di mana kami hamba-Mu dan jemaat-Mu menginjakkan Tuhan Yesus pada tahun baru, hari pertama tanggal 1 Januari ini, di mana kami datang kepadamu Tuhan karena kami perlu Engkau, butuh Engkau. Engkau yang sama yang menyertai kami sepanjang tahun 2024. Kami tetap percaya Tuhan juga akan menyertai kami Tuhan. Sehingga Tuhan selalu memperhitungkan sesuatu apa yang kami kerjakan dan lakukan tidak akan sia-sia. Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hidup kami. Urapan yang baru Tuhan selalu Tuhan Engkau berikan dalam hidup kami. Memberikan hikmat marifat, memberikan pencerahan dan pemahaman, pengertian, pengenalan yang dalam akan arti panggilan pilihan Tuhan, arti keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Khususnya arti firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula berkaryalah Roh Kudus melalui firman Allah saat ini. Kami mempersiapkan hidup kami sebaik-baiknya. Urapi telinga kami untuk mendengar, urapi pikiran kami untuk fokus kepadamu, hati kami untuk menerima taburan firman Allah. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman Allah dengan iman. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat tahun baru. Kok lemes-lemes ya? Seharusnya tahun baru. Siapa yang pakai baju baru? Angkat tangan. Sepatu baru. Rambutnya baru. Saudara, yang utama harus adalah apa? Semangat baru. Dibarui dari hari ke hari. Sekarang kita awali pada saat minggu ini. Semangat yang baru, gairah yang baru. Dan hati juga selalu dibaharui oleh firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menerima penyataan Tuhan, yaitu melalui firman Allah yang terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Yesaya pasal 43 ayat 18 dan ayat 19. Saudara, memang kalau sehati seperti ini, ternyata di apa itu? Di file ya, apa? Nah, itu ayat ini ditulis, padahal ini sudah lama. Ya, saya siapkan sudah lama. Jadi bulan Januari itu kami mempersiapkan untuk firman Tuhan. Kami pelayanan di luar 2 kali. Tanggal 25 malam dan tahun baru hari ini. Jadi sudah jauh-jauh hari. Ternyata pada waktu saya lihat di share itu, loh, kok ayat itu dimunculkan. Ya saudara, mari kita akan lihat bersama-sama. Ayat ini merupakan yaitu dasar atau pembekalan kita untuk kita melangkah tahun baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi sepanjang tahun ini, tetapi yang kita tahu dan percaya Tuhan Yesus sama, kuasanya, kasihnya, perlindungan yang melindungi tahun 2024 sama Dia akan melindungi juga tahun 2025. Saudara, tapi jangan saudara nanti tahun 2025 kita tidak menghadapi apa-apa. Saudaraku kasih, ada sesuatu yang sama kita hadapi, namanya persoalan, masalah. Saudara, tidak akan bisa hilang dari hidup kita, tetapi itu merupakan satu proses
Ya, bukan untuk kita melemahkan kita, bukan untuk kita mundur, tetapi untuk memacu kita lebih semangat lagi dalam iring Tuhan. Haleluya. Kok melempem masih ya? Semua bahagia. Siapa yang melekan sampai pagi hari? Pak Sakaria, cok ngantuk ya. Firman Tuhan cuma 2 jam lo. Tidak ada 1 jam saudara. Ya, mari kita baca ayat ini. Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di padang gurun ada apa tadi? Ada apa? Padang gurun. Padang gurun itu batu atau pasir. Ya. Tapi Tuhan akan memberikan, kalau pasir itu badai pasir, saudara akan numpuk-numpuk. Tapi Tuhan akan membuat jalan. Ya, di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku kasih, ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan berjanji kepada kita semua. Saudaraku kasih, sudah diawali dengan jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kapan itu dahulu? Kemarin, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Hidup yang lama. Saudara, katakan jangan ingat-ingat lagi, saudara. Tetapi apakah kita bisa seperti itu? Tuhan katakan, aku tidak mengingat-ingat lagi meskipun dosamu begitu luar biasa. Dibuat jauh ke laut, kata begitu ya. Tuhan tidak mengingat lagi. Salah kita besar, tetapi salah suami sedikit, salah istri sedikit, salah anak sedikit, salah orang tua sedikit diingat-ingat. Tidak ya? Tidak. Kalau saudara ingat, saudara tidak akan melangkah. Saudara sulit abot untuk melangkah ke depan, untuk mendapatkan janji Tuhan dalam ayat ini. Ya. Juga dikatakan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya wis. Saudara, mari kita song-song masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara tidak akan bisa menyongsong masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan telah janjikan kalau saudara masih digandoli 2 hal ini tadi. Ganjil dalam hidup saudara. Ya, puji Tuhan. Yang ingin saya tekankan sini saudara. Jadi ini ya firman Tuhan memperoleh sesuatu yang sangat besar. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Bahkan dahsyat dan luar biasa. Di luar pikiran kita, di luar jangkauan kita. Ini Allah janjikan dalam hidup kita. Saudaraku kasih ya, isi kitab Yesaya isinya itu hanya 2, penglihatan dan nubuatan. Penglihatan dan nubuatan. Yesaya mendapat suatu Tuhan panggil Yesaya di tengah-tengah bangsa yang kelihatannya itu secara jasmani baik. Saudara baca pasal yang pertama. Ya, ada Raja Usia, ada Raja Yeskia dan seterusnya.
Mereka secara lahiriah masih melakukan yaitu tata cara ibadah, memberikan persembahan dan korban kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Pada waktu Yesaya jadi gembala, tidak ngerti karena tidak mendapat penglihatan. Setelah yaitu Hizkia ini dipanggil Tuhan, baru dia mendapat penglihatan dalam pasal yang ke-6. Dia diperlihatkan keadaan Hizkia yang sebenarnya. Baru dia tahu. Jadi penglihatan itu perlu. Saudara, namanya penglihatan pakai apa? Pakai telinga, pakai mulut, pakai mata. Saya tidak akan sampaikan itu. Yang kedua isinya adalah nubuatan. Nubuatan itu disampaikan oleh Allah sendiri. Jadi nubuatan berasal dari Allah. Beda dengan ramalan. Nubuatan disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya banyak menubuatkan apa yang akan terjadi 700 tahun kemudian. Mengenai siapa saudara? Mengenai Mesias. Dan sudah digenapi itu. Dakung kasih dalam Yesus Kristus, isi nubuatan ini akan terjadi dan digenapi bagi setiap orang yang berkenan di hadapan Allah. Mereka yang hidup berkenan, kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan, manusia yang berkenan. Manusia yang berkenan itu manusia yang bagaimana? Hidup benar dan hidup kudus. Firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan. Hiduplah berdamai dengan orang, kejarlah kekudusan dan hiduplah berdamai dengan semua orang. Semua orang tidak pilih-pilih. Tanpa kekudusan kamu tidak bisa memandang Allah. Yesaya pasal 32:17 dikatakan, di mana ada kebenaran akan tumbuh, akan datang, akan muncul, itu namanya damai sejahtera. Jadi orang yang berkenan kepada Allah hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Kudus itu apa? Pisah dari dunia ini, pisah dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Dipisahkan, dikhususkan. Berarti bukannya dipanggil tapi dipilih oleh Allah. Itu namanya arti kekudusan. Saudara, jadi mereka yang berkenan di hadapan Allah, dampaknya apa? Kelimpahan, kesehatan, kedamaian, sejahtera, keberhasilan, keberuntungan. Ini sebagai berkat yang akan diterima. Ini firman Tuhan janji. Saudara akan alami tahun 2025 penggenapan firman. Saudara percaya? Saudara percaya? Hidup apa? Kelimpahan. Bukannya kecukupan. Tapi firman Tuhan tidak menjanjikan kowe dadi sugih, tidak ada saudara. Kamu kaya, tidak ada. Tapi kelimpahan. Orang kaya belum tentu kelimpahan. Tapi orang kelimpahan pasti kaya. Saya mau saksi saudara, saya mendapatkan sesuatu tahun begini. Ali, kamu jangan ingin sugih ya. Dan kamu jangan mau sugih. Tapi cukup. Saya pada waktu berdoa, ada suara apa? Ini apa kok cukup? Gak oleh sugih, ojo kepingin sugih, tetapi cukup. Setelah saya berdoa, apa Tuhan ini? Saya tahu saudara, orang sugih belum tentu cukup. Lek wong sugih cukup gak ono korupsi, gak ono koruptor. Betul? Kok sepi? Sugih belum tentu cukup, masih kurang. Buktinya apa?
Orang yang koruptor itu orang melarat apa orang kaya? Punya kedudukan, jujur saja. Tetapi rupanya orang cukup itu pasti kaya. Butuh ini cukup, butuh ini cukup, butuh ini cukup, butuh ini cukup. Saya alami itu. Apa yang kami butuhkan ada. Ternyata saudara, setelah saya mendalam lagi, saudara, waktu Tuhan Yesus mengajari doa kepada murid-muridnya, di antaranya, berikanlah kami makanan berlimpah-limpah secukupnya. Oh, ini maksudnya. Jadi kepengen makan ini cukup, pengen makan ini cukup, selalu cukup saudara. Berarti tidak pernah itulah artinya kelimpahan. Bukan kaya raya. Saudara, gimana hidup saudara? Siapa yang ingin kaya? Saya bilang saya tidak mau kaya, tetapi cukup saudara. Itu Tuhan berikan seperti saya, seperti itu. Nah, ini akan saudara terima dalam tahun 2025. Tetapi jika tidak hidup dalam Tuhan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, menentang dan menolak Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran di kekudusan saudara, dampaknya apa? Gagal. Panen gagal, usaha gagal, semua gagal, kekurangan, sakit penyakit, saudara, susah, cemas, kesukaran, ya saudara. Bahkan orang yang menolak kebenaran Tuhan, dia tidak akan mengalami namanya damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera seperti itu. Nah, itulah saudara kasih dalam ayat ini. Di sini katakan namanya nubuat. Firman di mimbar ini saudara itu nubuat. Pada suatu saat saya datang ke Jakarta, ketemu dengan seorang direktur saya. Pada waktu itu kami dapat bantuan waktu bangun pertama itu lantai dengan jendela. Pada waktu ditempati tahun 1988 itu belum ada lantai, saya suruh ke sana, ya datang. Sekalian saya jenguk adik saya mampir. Begitu saya mampir ada seorang hamba Tuhan, ini penginjil, waktu memberikan pelajaran saya pernah ikuti saudara. Sama-sama masuk. Lantas ini pengusaha ini juga pelayan, dia pemberita firman. Dikatakan Pak Ali pernah bernubuat. Firman Tuhan katakan ya berbahasa roh dan nubuat. Nubuat itu lebih utama. Bahasa roh membangun diri sendiri, nubuat membangun orang menjadi berkat orang banyak. Pak Ali pernah bernubuat, Bapak ini pernah bernubuat. Maaf namanya dulu Pak Jimmy kalau tidak salah ingat saya, tak sebut namanya. Pak Jimmy nubuat. Lantas saya menjawab begini, setiap firman yang kami sampaikan itu nubuat. Sampaikan hari ini ada yang terjadi, besok terjadi, minggu depan terjadi, 1 bulan terjadi, digenapi. Firman yang jadi saya nubuat, setiap saya menyampaikan firman itu nubuat. Bagi mereka yang hidup berkenan, mereka akan mengalami, merasakan janji Tuhan itu saya katakan. Terus bagaimana Pak? Ya sama dengan Pak Ali. Tuhan berikan hikmat, pertanyaan yang mendadak, lantas saya ini gimana? Saya bilang begini, firman Tuhan itu Tuhan memberikan talenta masing, ada 9 karunia saling melengkapi. Bapak pakai ini. Ya wis, kalau gitu tolong Pak Ali berdoa. Setelah berdoa, saudaraku kasih, tidak tahu dia masuk ke ruangan. Setelah itu saudara dia kasih amplop ini untuk Pak Ali. Saya yang dapat, orang itu tidak dapat. Saya tidak enak saudara. Saya dapat
Ya itu kesaksian. Rupanya apa selama ini dia ingin tahu jawaban tentang nubuat tadi. Firman yang saudara ucapkan, kata-kata iman yang saudara ucapkan itu nubuat. Makanya ucapan saudara itu akan terjadi. Kalau sudah mengucapkan tidak mungkin susah, ya susah bener tidak mungkin. Tapi kalau sudah saya percaya Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, bisa menolong, bisa menolong, bisa memberikan sesuatu yang kami perlukan, itu terjadi. Amin. Percaya firman Tuhan, saya sangat percaya firman Tuhan. Jadi firman yang sampaikan, apa yang Tuhan berikan saya sampaikan. Saudara mau percaya, saudara mau lakukan, saudara mau, itu urusan saudara, saya tidak rugi. Sebelum saya sampaikan, saya sudah lakukan, kami alami saudara. Jadi kami bagikan kepada saudara. Saudara, saya mempunyai moto, saya jadi berkat untuk memberkati. Firman Tuhan ini demikian pula. Bukan urusan saya saudara melakukan tidak melakukan. Tujuan saya, urusan saya menyampaikan firman. Saya menasihati begini. Kalau tidak bisa, ya bukan urusan saya firman Tuhan yang saya lihat di dalam Yeskiel. Kalau ada orang mereka berjalan menuju jurang dan mereka akan terkecemplung dan mati. Saudara lihat, stop pak, berhenti pak, berhenti, ada kereta api, berhenti, tetap beres, dia mati, ditanggung sendiri darahnya. Kita sudah mengingatkan, saya sudah mengingatkan. Tapi saudara kalau tahu itu jalan terus untuk kereta api, saudara lihat, kapok nanti, babahno nanti, modar kamu nanti. Mereka mati, Tuhan katakan darahnya akan dituntut, saudara akan dituntut. Karena saudara tahu ada orang yang salah, orang berdosa, saudara tidak mau mengingatkan. Saya sudah mengingatkan, menasihati. Penasihat ajaib, ingat ya, Tuhan Yesus. Amin. Saudara, nubuatan pasti terjadi, datangnya dari Tuhan pasti digenapi. Amin. Yesaya pasal 7 ayat 14 sudah digenapi. Digenapi Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Saudara, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sudah digenapi. Lukas pasal 2 ayat 14. Tadi Yesaya pasal 7 ayat 14, Immanuel, saudara baca itu di Matius pasal 1 ayat 23, Immanuel. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, Raja Damai. Lukas pasal 1 ayat 14, kemuliaan bagi damai sejahtera di bumi. Sudah digenapi. Jadi firman itu harus digenapi. Saudara, nah kita lihat saudara kasih, ya, jadi ini firman lain dengan peramalan. Apa tujuan Tuhan, maksud Tuhan memberi nubuat sebelumnya? Ini sebagai wujud kasih Allah agar umat Allah hidup berpegang pada firman Allah, pada nubuatan ini. Sehingga hidup dalam saudaraku kasih rencana Allah yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat kelimpahan. Pegang firman Tuhan, percaya firman Tuhan, saudara. Dan ini kita lihat dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan perlu untuk apa? Kita cermati agar nyata kemenangan, keberhasilan dan dalam hidup kita. Dalam ayat tadi saya akan sampaikan hanya satu kata saja, singkat saudara. Apa kata apa? Diawali dengan kata apa? Kata apa? Lihat. Lihat saudara. Yang ayat yang ke-8 tadi, jangan ingat-ingat, lupakan. Tapi ini yang saya tekan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sudah
Apakah engkau belum mengetahui? Sudah saudara. Demikian pula membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Ayat ini disampaikan 700 tahun. Kalau sampai hari-hari ini berarti sudah lebih saudara. Berarti 2724 tahun yang lalu disampaikan. Ya ingat, 2724 tahun yang lalu disampaikan. Sudah saudara, sudah. Mari kita cermati. Di sini katakan saudara kong kasih, yaitu lihat, ini adalah kata apa? Delengan sana, lihatlah sana. Seperti Elisa memerintahkan Gehazi, pergi lihat ke arah laut. Lihat, ini kata perintah, dikongkon, disuruh. Anak-anak saudara kalau sudah main HP, kongkonan nganti gopel, gak mungkin ngubris. Betul enggak? Ditekoni gak ngereken. Berarti HP itu jadi berhala. Firman Tuhan, penyembah berhala itu kekejian dan najis. Bukan HP-nya, tapi pelakunya. Jadi kalau saudara di gereja dengar firman nasihat, berarti saudara sedang berhubungan dengan berhala. Padahal di gereja itu nyembah tuh ternyata menyembah berhala, saudara. Perintah. Ada dua hal di sini singkat saudara. Allah berbicara kepada kita semua saat hari ini. Lihat, Tuhan berbicara dua hal. Yang pertama saudara, Allah berbicara secara langsung seperti hari ini. Ya, secara langsung. Contoh seperti Samuel pasal 3 ayat yang keempat. Samuel sedang tidur, dipanggil Samuel, Samuel. Dia bangun, ada di rumah Allah. Samuel umur berapa tahun ini? Siapa ini? Hosea umur berapa tahun? Berapa tahun? Berapa Mas Andi? Pada waktu Samuel usia 2 tahun dibawa ke gereja, pisah dari orang tua, diasuh oleh Imam Ali. Eli, bukan Ali, Imam Eli. Bertumbuh mereka. Pada waktu dia remaja ini, usianya remaja itu berapa? 12 sampai 17 kurang lebih. Mendapat Samuel, dia bangun, dia datang ke Imam Eli. Pak Pendeta manggil saya. Oh enggak, saya enggak manggil. Tidurlah sana. Tidur lagi. Samuel, bangun lagi, datang lagi. Bapak manggil saya. Tidak. Eli tahu, oh bahwa ini Tuhan yang memanggil. Nanti kalau Allah memanggil kamu lagi, katakan, ini Samuel siap mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, Samuel, oh ya, nasihat Pak Pendeta didengar. Ya Tuhan, saya siap mendengar suaramu. Siap mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan kira-kira apa? Mengenai keluarga Imam Eli, bukan Ali loh saudara. Imam Eli. Mengenai Imam Eli dan kedua anaknya namanya Hofni dan Pinehas. Saudara tahu hidup Hofni dan Pinehas? Saya katakan ngomong kasar, anaknya imam tapi uripe kurang ajar. Nggak punya santun, sopan santun saudara. Jahat, kejam. Orang-orang bawa persembahan berupa daging yang dibakar, dirampas,
Dikatakan nanti dulu kalau sudah dipersembahkan ambil loh. Oh aku gak seneng daging mateng, aku pengen daging mentah. Saudara, saya tidak akan ngomong tentang daging mentah, saudara. Kalau saya khotbah di anak muda saya tak jelas tapi semua dirampas, bahkan dia saudaraku hidup dalam kemesuman dengan pemudi-pemudi yang ada ada di dalam rumah Allah itu. Melakukan tindakan yang sangat keji dan kejam, sadis, najis. Lantas di mana Allah mau menghukum keluarga Eli. Orang jahat pasti upah dosa adalah maut. Saudara, maaf saya jujur, saya dulu punya anak 2, saya punya kekhawatiran seperti ini. Saya datanglah ke Bapak Ibu Broadland. Saya utarakan seperti ini, saya punya kekhawatiran dan ketakutan. Lantas nasihatnya itu simpel. Libatkan anak-anakmu ini kan kamu sebagai pelayan Tuhan sesuai dengan kemampuannya, libatkan. Jadi pagi hari kami berdoa, yang satu masih tidur kan jam 4, yang satu dipangku oleh ibunya, yang satu saya pangku. Tidur saya ajak doa, nyanyi, mereka tidak ajak nyanyi tidur, tapi kami ajak nyanyi. Kira-kira pernahkah saudara melakukan anak saudara seperti itu? Saudara bangun doa, saudara ajak anak-anak saudara berdoa bersama. Halo? Itu cara ngatasinya. Yang sudah besar dibangunkan. Saya pernah di sini anak asuh, ada doa. Hidupnya orang pendeta itu berdoa, makanya ada satu keluarga tidak kerasan di sini karena apa? Doa baca Alkitab. Itu hidup di dalam rumah Allah. Saudara, ada yang 1 minggu dia tidak kerasan, ada yang sampai 1 bulan. Tapi yang kerasan saudara diberkati Tuhan. Percaya? Saya tidak akan sampaikan di sini. Yang mereka bertahan di sini mengikuti aturan rumah Allah, hidup dalam doa, diberkati Tuhan, berhasil. Mereka yang tidak gagal, saudara. Saya pernah katakan doa. Kamu sudah sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, saya bilang 7, 9, 6 kurang 1 kali. Besok kamu tidak doa, tak siram banyu. Betul saudara, setelah selesai doa masih ngorok aja. Padahal dia harus bangun dan sekolah, tak siram banyu peyuwor. Rupanya dia marah saudara. Kan anak asuh dia pulang ke rumahnya, tapi sama mamanya dimarah-marah. Karena kamu itu bandel, kamu tidak nurut. Kalau kamu ingin diberkati, kamu harus nurut pendeta. Saudara, betul akhirnya apa? Dia setelah dewasa hilang. Saudaraku kasih Allah berbicara, lantas apa saudara? Pada waktu dipanggil oleh Imam Eli, oh Tuhan ngomong apa Samuel? Cerita no kabeh, kira-kira gimana? Ini hukuman. Ojo ditutup-tutupi, ini kejujuran. Namanya anak pasti omong semuanya begitu? Belum tentu anak sekarang. Anak sekarang pinter bohong saudara, pinter ngarang karena pengaruh dari HP tadi. Disampaikan Tuhan berbicara seperti ini mengenai keluarga imam. Anak-anak seperti ini karena bapak tidak mau menegur, bapak sangat di sini bapak selalu memanja anak-anak ini, dilapori oleh jemaat, dilapori orang lain, anakmu seperti ini, tapi kamu tidak gubris, malah orang yang lapor ngasih tahu anakmu itu kurang ajar kamu, malah orang itu kamu musuhi, kamu benci, oh tidak seneng karo anakku dan seterusnya. Samuel ngomong itu. Sehingga apa Tuhan mau menghukum? Belum saudara ya? Sudah dihukum apa belum?
masih ada kesempatan Eli untuk menasihati anak, lebih keras lagi. Bukan dimanja. Anak dimanja sering saya katakan akan seperti itu. Ya, saudara, seharusnya kalau dia sudah keterlaluan, saudara, bukannya dinasihat, ditegur, diajar. Firman Tuhan katakan pakai rotan. Ada bilang begini, saya pernah ngomong begitu loh, Om, firman Tuhan jangan sakiti hati anakmu. Apa artinya? Kamu tidak pernah yaitu mengajar anakmu. Tetapi ya kamu maki-maki anakmu. Maki-maki, bentak-bentak itu menyakiti hati. Katanya kalau dipukul menyakiti hati. Omongan saudara kepada anak yang bentak-bentak, ngelok-ngelok, no, bodok, itu hati yang disakiti, bukan tubuhnya. Tapi kalau pakai rotan bukan tubuhnya, supaya apa? Supaya kapok. Ini perlu saya sampaikan, saudara. Nah, dakung kasih dalam Yesus Kristus, Imam Eli tidak ada kesempatan tapi tidak mau lakukan. Imam Eli tetap manja anaknya, bukan sayang. Kalau sayang dia pukul anak itu. Firman Tuhan katakan. Ya, kalau saudara baca kemarin itu ada kelanjutannya di dalam Wahyu pasal yang ketiga itu. Anak yang disayang itu dinasihati, ditegur dan dihajar. Supaya apa? Supaya bertobat. Tapi kita lihat di sini anak-anak Eli pun tidak bertobat. Kedua anaknya juga tidak bertobat. Akhirnya terjadi apa? Suatu hukuman. Hukuman yang memalukan. Saudara, mati dalam peperangan. Ngenes mati nih saudara. Imam Eli pada waktu dengar anaknya mati dalam peperangan, dia gemuk saudara, lemu. Maaf saya jangan tersinggung yang gemuk loh saudara ya. Gemuk, makan, tidur, duduk di kursi goyang. Begitu mendengar saudara, ya kaget jatuh. Ini loh lehernya tugel mati. Mengenaskan. Ada kesempatan bertobat tapi tidak mau bertobat. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang keempat. Ini Paulus pada waktu, "Hei Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Kenapa kowe kok jahat? Dadi wong jahat, kok judes. Enggak mau akor sama tonggo, enggak mau akor sama jemaat satu dengan yang lain. Kenapa? Kamu kok jahat, saudara?" Ya, melakukan hal yang jahat, saudara. Pada waktu mendengar itu Saulus sadar dan bertobat. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan pakai jadi alat Tuhan yang besar. Amin. Tahun 2024 saudara mau dipakai oleh Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup kudus. Tuhan mau pakai saudara jadi alat Tuhan. Paulus memberitakan Injil saudara, dan banyak, yaitu seperti dikatakan Korintus, Efesus, Galatia. Itu Paulus yang membuka sidang-sidang. Tesalonika, Makedonia, saudara, di Asia kecil. Bahkan 7 gereja itu yang mendirikan Paulus. Luar biasa. Kira-kira kalau jiwanya wakeh, firman Tuhan katakan, inilah sukacitaku dan mahkotaku adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mau dipakai Tuhan untuk mencari jiwa yang terhilang dan sesat sebagai mahkota saudara. Dipakai oleh Tuhan luar biasa. Karena dia berubah. Isa pada waktu didoakan saudara, dia penuh dengan Roh Kudus dan dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, singkat saja saudara, yaitu Allah berbicara melalui akal budi, melalui pikiran, intuisi, suara hati. Bagaimana caranya? Baca Alkitab.
Pada waktu berdoa, pada waktu kami baca Alkitab, pada waktu kami berdoa, kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mendapatkan firman, mendapat satu kata-kata yang saya sampaikan tadi. Kamu ojo sugih Ali, kamu jangan mau kaya, tapi cukup saja. Saya sampaikan ini, Salomo katakan, Tuhan jangan aku beri kaya, jangan aku beri miskin. Berarti kan cukup saudara. Kalau aku kaya nanti bisa sombong, lupa Tuhan. Kalau kami miskin nanti bisa menghujat Tuhan. Maka jangan beri kaya dan miskin. Cukup saudara. Padahal Salomo orang yang kaya. Nah saudara kong kasih, kaya tapi rendah hati. Kaya mengerti pekerjaan Tuhan. Saudara, banyak orang kaya untuk hura-hura. Kapan lalu saya, untuk apa uang ini orang kaya? Untuk apa? Untuk apa? Padahal pekerjaan Tuhan membutuhkan. Saudara, dia sudah pakai untuk kemana-mana mungkin keliling. Tetapi masih ada. Untuk apa? Saudara, ku kasih dalam Yesus Kristus. Jangan sampai menjadi orang kaya yang bodoh. Orang yang kalah kehilangan yaitu hidup yang kekal. Tapi jadilah orang kaya seperti Lydia. Dia membuka rumahnya untuk tempat penginjilan. Dia membantu penginjilan Paulus. Dia dikatakan bahwa dia adalah pedagang kain ungu. Seperti Priskila. Ada nama Priskila, ada nama Lydia, tokoh-tokoh yang yaitu mempedulikan pekerjaan Tuhan. Saudara, ya, tokoh-tokoh yang mengerjakan. Ada juga namanya Sintise, ya, saudara. Ini seorang wanita dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Saudara mau dipakai oleh Tuhan, dengar firman Tuhan, saudara sadar. Dan saudara percaya firman Tuhan. Seperti tadi dikatakan Saulus. Bukan seperti Eli dan kedua. Dan seperti Samuel yang mendengar suara Tuhan. Dia sampaikan apa adanya. Meskipun itu tidak enak. Samuel tetap melakukan, tidak dikurangi dan tidak. Itu firman Tuhan. Demikian pula saya belajar seperti itu. Apa yang Tuhan berikan saya sampaikan. Saudara tersinggung saya tidak ngerti, saudara tertemplak saya tidak ngerti, ini firman yang sampaikan. Kalau saudara tersinggung dan tertemplak, saudara merasa tersinggung, tersemplak, berarti saudara itu masih hidup. Yang kedua, Tuhan sayang kepada saudara. Samuel tadi menyampaikan firman Tuhan, Imam Eli itu disayang oleh Tuhan, tetapi dia menyia-nyiakan bahwa firman yang disampaikan tentang penghukuman, dia tidak mau bertobat. Justru mengeraskan hati, terjadilah hukuman. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan saudara. Melalui baca Alkitab, melalui berdoa, melalui memuji Tuhan, Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Makanya kalau nyanyi yang sungguh-sungguh, dalam nyanyian Tuhan hadir. Jadi kalau saudara nyanyi dengan sungguh, Tuhan hadir, apa yang terjadi? Mujizat. Nah, saudara belum didoakan, belum dengar firman, baru memuji Tuhan. Tuhan sudah bekerja menjamah saudara. Pernah saudara alami itu? Nyanyi asal nyanyi aja. Dengan sungguh-sungguh saudara. Aku kasih dalam ayat 19 tadi, ada yang dilihat. Ada yang dilihat saudara. Ya, apa saudara? Disuruh, diperintahkan, maksudnya agar mata kita tertuju kepada Tuhan. Melihat, senantiasa melihat apa yang Tuhan perbuat atas diri kita ini. Saudara, ya. Bentuk tadi dikatakan adalah bentuk perintah Tuhan. Bukan sementara tetapi senantiasa.
Perintah berarti tidak kelihatan kasat mata secara lahiriah, tetapi dengan mata rohani saudara kita dapat melihat. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berhimpun loh, Tuhan ada. Apalagi sekarang ini mungkin ya yang datang sepertiga biasa itu penuh. Sekarang ini cuma tengah tok yang penuh. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus 2-3 orang Tuhan, apalagi kita saat hari ini. Pada waktu memuji Tuhan tadi saya kata Tuhan hadir. Tuhan hadir saudara. Ya, kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tapi kita bisa melihat dengan mata rohani. Contoh saudara melihat dengan mata jasmani dan rohani dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 dan 15. Pada waktu itu Abraham dan Lut sama-sama diberkati Tuhan. Dombanya bertambah-tambah, bukannya ratusan mungkin ribuan. Sehingga rebutan lahan untuk angon wedus. Ya, pertama ini saudara yang jadi buruwe Abraham sama buruwenya yang pangon ya orang angon nih Abraham dan Lut tukaran. Pertama-tama buruh sama buruh. Orang yang dewasa itu selalu mengambil langkah yang tepat. Saudara, orang muda yang penting gak apa-apa wis gelut-geluto. Tapi orang tua rohani mengambil keputusan bukan malah wis geluto wis paten nono wis geluto, tidak. Tapi orang dewasa ngambil keputusan. Ini pertama buruh yang gelut, suwe-suwe nanti juragani. Betul enggak saudara? Gelut saudara. Akhirnya Abraham panggil Lut, ini ponakan, paman sama ponakan. Lut, kamu lihat nanti buruhmu sama buruhku sekarang rebutan. Ya, daripada rebutan begini aja usah pisah. Kamu mau pilih dulu kemana? Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Aku selatan, kamu ke selatan, aku utara. Nah, wong nom dikasih diajangi ombo. Waduh saudara. Ya kan? Anak muda kalau diajangi ombo, dia mulai melihat. Oh di sana ada di lembah Yordan. Kelihatannya hijau. Wah ini domba saya akan makan kenyang bertambah-tambah, aku menjadi kaya raya. Pikirannya sugih. Dia pergilah ke sana. Dikatakan seperti Taman Eden, bukan taman, seperti Taman Eden. Dia pergi, balik aku tak ronoai ke lembah Yordan. Ya sudah kamu ke sana. Setelah yaitu Lut dia pergi, apa sikap Abraham? Kalau umpamanya saya contoh, Lut pergi ke selatan, Abraham pergi ke mana? Tidak. Inilah orang yang dewasa di dalam rohani. Dia tetap berhenti menunggu perintah Tuhan. Nah, dia tidak pergi ke utara, dia tetap tinggal, dia menunggu perintah Tuhan. Itu dewasa rohani. Kamu ke utara, aku ke selatan, kamu. Itu cuma omongan saja. Tetapi pada waktu Lut sudah pisah, pergi. Saudara, Lut duduk diam. Berhenti. Tunggu perintah Tuhan, tunggu firman Tuhan. Apa perintah Tuhan? Duduk di kaki Tuhan, berdoa. Langkah apa Tuhan yang saya lakukan? Lantas Allah datang. Hei Abraham, lihat kamu ke barat. Lihat kamu ke utara. Lihat kamu ke timur. Lihat kamu ke selatan. Ya nurut. Ya dulu lihat ya lihat. Itu perintah Tuhan. Tadi itu dikatakan perintah, suruh lihat. Dia lihat ke barat, lihat ke utara, ke timur, dan dia lihat. Lantas Tuhan, sejauh yang kamu lihat itulah akan menjadi milikmu. Amin saudara. Melihat. Saudara melihat apa saat ini? Melihat dunia, melihat uang, harta, atau melihat Yesus?
Halo? Dalam perjalanan tahun 2025 saudara, lihatlah Yesus, amin. Bukan lihat dunyo, dingklu ae saudara. Ya. Kabotan dunyo, dumbumeng. Lihat Yesus. Dikatakan dalam ayat pasal 13 ayat yang ke-14 15, itu akan menjadi milikmu. Tapi keturunanmu yang keempat nanti akan memiliki itu. Ini contoh saudara. Singkatnya, makmurlah Lut di situ, luar biasa. Tetapi apa? Tempat yang dipilih itu adalah Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora, sodomi. Halo, sudah digenapi ya? Kapan lalu berapa anak, 5 anak, 9 anak dan seterusnya. Apa itu Sumanto, siapa itu yang maaf ya, yang nyodomi, setelah itu habis nyodomi dibunuh itu berapa tahun yang lalu. Sodom Gomora. Lut ini punya anak 2, setiap hari dia lihat orang berbuat dosa begitu jahat dan seterusnya. Akhirnya apa? Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun bersama Sodom Gomora habis itu karena melihat secara jasmani. Sing ketok itu dilihat dunia kan, ketok kan saudara, harta ketok, uang ketok saudara, kekayaan ketok. Tapi Tuhan Yesus enggak ketok saudara, hancur habis, langit dan bumi akan Tetapi apa yang dilihat oleh Abraham, yaitu tanah Kanaan, limpah susu dan madu. Saudara, kalau saya katakan saudara telah ditebus, diselamatkan, diampuni, telah dibangkitkan, bercarilah perkara yang di atas, lihatlah Yesus di mana berada. Amin saudara. Kalau sudah lihat dunia sudah akan gelisah. Tapi pandanglah Yesus tidak pernah mengecewakan saudara semua. Melihat dengan mata rohani berarti apa? Melangkah dengan iman tahun 2025. Lihat Yesus saudara. Kemampuan untuk melihat seturut dengan saudara saksi, secara mutlak saudara kenal Yesus. Saudara secara mutlak saudara percaya firman Allah. Saudara, sebagai kesimpulan bahwa melihat dengan iman, pernah yang terjadi Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kisah mengenai siapa? Orang lumpuh. Dia ada di pintu gerbang Elok. Jadi setiap yaitu orang beribadah, dia tahu bahwa orang ke gereja mesti nggawa duit. Enggak ya? Ayo kira-kira gimana? Sehingga dia ada di pintu gerbang gereja. Sebab orang gereja mesti nggawa duit. Siapa sih enggak nggawa duit angkat tangan? Bahkan semua nggawa duit ya. Sehingga dia mengharapkan pemberian itu. Yohanes dan Petrus dia ke apalah nggawa jas seperti wong sugih iku ya. Seperti saya bawa jas. Seperti ini, jubah dulu. Dia minta. Biasanya pengemis ini minta belas kasihan. Begitu Petrus dan Yohanes melihat orang ini, dia minta begini. Apa yang dikatakan? Lihatlah saya. Lihatlah saya. Waduh, aku akan diwewe akeh gitu nanti. Kan begitu. Petrus kata, lihat saya. Emas, perak, duit gak duwe aku. Ketoke gawe jas, gak duwe duit saudara ya. Emas perak tidak ada padaku, apa yang ada padaku dalam nama Tuhan seorang Nazaret itu bangun berdiri. Haleluya. Kesembuhan terjadi karena uang. Keluarkan uang. Karena nama Yesus saudara.
Jika kita mampu dan senantiasa melihat dengan mata iman, mata rohani kita, banyak perkara yang besar terjadi, perkara yang ajaib terjadi. Kuasa yang luar biasa dahsyat akan terjadi Tuhan berikan dalam tahun 2026 ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Lihat Yesus. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita semua berdiri, kita baca Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Ketemu? Yohanes pasal 1 ayat 29. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Melihat Yesus ya. Ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Masa saudara mau dihapus? Kesulitan saudara? Kegagalan saudara, penyakit saudara mau dihapus? Pandang Yesus. Berharap, bergantung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan, kemampuan, harta, pekerjaan. Kepada Tuhan. Kesaksian kemarin saya diberkati. Seharusnya dia harus di PHK. Dan seterusnya. Tadi melihat surat ya, dilihat. Melihat surat, mengubah sesuatu. Berharaplah kepada Tuhan supaya saudara, perjalanan saudara, yaitu saudara akan berhasil. Tuhan dikatakan bukannya kecukupan tapi berkelimpahan. Pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Haleluya. Biarlah iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita pujikan pujian ini. kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Keajaiban terjadi, mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Hari ini firman telah datang untuk menghapus semua kesalahan saudara, dosa saudara.
datang kepada Tuhan, renungkan firman Allah. Pandanglah Yesus. Jangan pandang masalah saudara. Jangan pandang kegagalan saudara. Musik, song leader, pujikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Tahun 2020 terbentang luas, terbentang jauh. Percaya Tuhan akan membuat jalan yang baru. Tuhan akan membuat sungai yang mengalir. Tidak ada jalan buntu. Ada kesegaran dan kesejukan dalam hidup. Ada kepuasan dalam hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkarya untuk menjadikan kami hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Apakah saudara sudah mendengar firman dengan baik hari ini? Apakah saudara mengerti dan paham akan firman Allah hari ini? Haleluya. Apakah saudara percaya akan firman Allah yang merupakan nubuat? Percaya firman pasti digenapi, nubuat pasti digenapi bagi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menegur kami, menasihati kami, menuntun kami untuk mendapatkan apa yang Kau janjikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah
Mulyono maju ke depan dan berdoa. Surga yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Pada saat Tuhan Yesus akhir dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, mana kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, mana firman-Mu yang selalu mengingatkan dalam setiap kehidupan kami, yang selalu menegur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, Engkau ampuni kami ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan depan kami. Kami tidak boleh Tuhan mengingat-ingat Tuhan masa lalu ya Tuhan yang sudah terjadi. Masa lalu yang sudah Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus silang ya Bapa. Namun kami Tuhan Yesus boleh menatap masa depan Tuhan Yesus. Ya Tuhan di tahun yang baru ini ya Tuhan. Dengan penuh semangat dan sukacita yang dari Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus di tahun ini ya Tuhan. Oh Tuhan, banyak pertolongan dan mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terutama kekuatan, kesehatan, kesembuhan ya Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Pertolongan-Mu senantiasa Tuhan ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Mulai Tuhan Yesus pada saat hari ini ya Tuhan, di tahun yang baru ini kami percaya Tuhan melangkah dengan iman. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami sepanjang tahun yang akan kami lalui ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu selalu ada dalam setiap pribadi kami masing-masing dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu di dalam setiap keadaan kami semua ya Bapa anak-anak-Mu. Namun semua aku serahkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang telah makan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan. Bahkan Engkau yang senantiasa memberi urapan yang baru dari Engkau ya Tuhan. Bahkan Engkau selalu memberi Tuhan Yesus firman-Mu yang baru dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Untuk disalurkan bagi kami jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Biar kami seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan boleh dipuaskan, boleh dikenyangkan senantiasa. Oh Tuhan oleh benaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Bentar kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Dalam kelanjutan ibadah kami Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Kiranya kuasa Allah tetap ada dan hadir Tuhan di tengah-tengah Tuhan ibadah kami ini. Dari Tuhan setengah ini sampai akhir nanti ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara silakan duduk. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa boleh mengingatkan kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, amin. Kita mau berjalan dengan Tuhan, terlebih kita mau menjadi dan dipakai oleh Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan dan penjalan kantor kolektor bisa maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Dia penolong kita yang sungguh. Besar
besok Kamis tetap ada ibadah remaja pemuda. Halo remaja pemuda, jam berapa? Jam 6 sore. Ya, hari Jumat ibadah di Gereja Tumapel, saudara boleh dukung, hadir bersama-sama di sana, jadi alat Tuhan. Demikian pula hari Jumat, hari Sabtu jam 10 ada doa di tempat ini, jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Setiap pelayan-pelayan namanya sudah pelayan, saudara merasa terbeban, biarpun tidak tugas, seharusnya saudara datang, saling mendukung, menopang. Ya, tugas tidak tugas, kalau saudara sudah terpanggil, terbeban dalam pelayanan, ikut doa. Puji Tuhan, minggu, ibadah minggu, jam 7 sekolah minggu, minggu pertama tanggal 5 itu, saudara minggu pertama, jadi sudah melangkah, di depan masih ada 51 minggu lagi. Kalau tidak bolong-bolong saudara. Selanjutnya hari Minggu ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Tolong ambilkan celengan ya, baik yang ada nama maupun yang ada nama. Saudara, bagi saudara yang belum mengambil, saudara yang belum pernah mengambil, saya siapkan yang baru. Ya, jadi tolong Mbak Yuyung bisa catat di sini, bisa Tita ya, bisa panggil. Maaf, nama-nama dulu saja. Itu taruh sini aja, enggak apa-apa.